Ramadan, welcome holy month Ramadan. Sebuah aktivitas yang kita lakukan dengan kondisi yang insya Allah tidak kurang sama sekali. Semuanya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, jamaah rahmatullah. Insyaallah sebenarnya ini untuk kajian pagi ya. Ini karena sebenarnya memulainya pagi, cuman ini karena masih tadi banyak hal yang mungkin belum terselesaikan, makanya untuk kajiannya berubah jadi sore hari. Tapi alhamdulillah insyaallah tidak masalah. Semoga kita tetap bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan sore hari ini, Muslim, mungkin tadi ada sesuatu yang ingin saya bahas, yaitu berkaitan dengan masalah adabul i'tikaf. Tapi karena insya Allah yang sudah sering menjalankan i'tikaf, semuanya mungkin sudah mengetahui berkaitan dengan ahkam ataupun mungkin adab-adab i'tikaf. Insya Allah mungkin kita membahasnya adalah berkaitan dengan adab tilawatul Quran. Kalau adab tilawatul Quran itu ada dua secara umum. Ada yang dia adalah adab yang biasanya ataupun sering kita dengar dan sering kita baca ketika kita membaca Al-Quran hanya dalam kondisi bertoharoh. Kemudian ketika seumpamanya kita bagaimana ketika kita membaca Al-Quran seperti tartil dan lain sebagainya. Nah, itu kan adab-adab yang sering sudah kita baca ataupun mungkin kita dengarkan. Tapi insya Allah kita akan membahas mungkin adab yang lain yang dia ataupun mungkin lebih bisa disebut sebagai adab secara batin. Kalau tadi adalah berkaitan dengan adab yang dia secara zahir, nah ini adalah adab yang dia sifatnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan batin. Nah ini disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya-nya, kan berkaitan dengan amalan-amalan batin berkaitan dengan tilawatul Quran. Yang tentunya kalau seumpamanya tilawatul Quran kita sudah mengetahui bersama akan fadilah dari yang namanya qiraatul Quran. Karena setiap dari huruf yang kita baca kita mendapatkan 10 kebaikan. Makanya sebenarnya kalau kita mau mencari kebaikan yang banyak pada bulan Ramadan itu ya paling gampangnya adalah kita membaca Al-Quran. Karena dengan satu huruf yang kita baca kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita ingin mengumpulkan banyak kebaikan, maka kenapa kok bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan Al-Quran? Ya karena supaya orang itu kalau mau mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan dimudahkan dengan dia hanya sekedar membaca Al-Quran. Toh membaca Al-Quran 1 juz itu tidak butuh waktu sampai 1 jam. Tidak butuh waktu. Jika itu tidak bisa. Tapi Allah meminta kepada beliau Nabi Musa untuk melihat kepada gunung, kemudian gunung tersebut tiba-tiba hancur. Kemudian beliau pingsan. Ketika beliau ingin melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan kalamullah sama. Ini kan bagian dari sifat aslinya. Bagian dari sifat-sifat Allah. Tapi karena rahmatnya, kemudian karena fadilah yang diberikan kepada kita semuanya sebagai bagian dari umat Rasulullah SAW, maka kita diberikan kemampuan untuk bisa membaca, untuk bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Itu sudah sebuah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada umat ini. Karena untuk di akhirat manusia yang dia masuk surga, dia akan bisa melihat kepada zat Allah. Tapi ketika di dunia tidak bisa. Jadi ketika pas di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan, kekuatan kepada mata yang sekarang kita miliki ini,
Dan tentunya kekuatannya berbeda. Mata ini diberikan kekuatan yang lebih sehingga ketika pas di hari akhir kelak seseorang itu dia bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aslinya tidak bisa. Nah, begitu juga dengan Al-Qur'an. Maka ketika kita mengetahui bahwa kita ini dimudahkan untuk membaca Al-Qur'an. Dari situ padahal yang aslinya itu manusia itu tidak memiliki kemampuan akan hal tersebut, maka kita bisa memberikan rasa ta'zim yang lebih kepada Al-Qur'an yang setiap hari kita baca, setiap hari mungkin kita pegang. Kenapa? Karena ini adalah suatu kalam ataupun firman-firman dari zat yang sangat agung. Maka hal pertama kali bagaimana kita hendaknya untuk bisa mentakzimi Al-Qur'an yang sering kita baca. Jadi tidak hanya sekedar ta'zim kita itu secara zahir, tapi juga secara batin. Kalau secara zahir itu kan kalau semuanya ada mushaf ya, mushaf itu kita menaruhnya di tempat-tempat yang layak. Tidak kita taruh di mungkin di tempat-tempat yang kurang pas. Itu kan takdim kita secara zahir. Tapi takdim kita secara batin bahwa ini adalah sesuatu yang agung. Ini adalah sesuatu yang dia sangat mulia. Ini pertama yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Kemudian hal yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah, nah ini masih berkaitan dengan yang pertama. Kalau pertama adalah kita memahami akan keagungan kalam-kalam Allah. Kemudian yang kedua adalah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang berbicara dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an tersebut. Kalau dulu di kalangan bangsa Arab ketika membaca pertama kali mendengar Al-Qur'an itu langsung bisa mengetahui bahwa ini itu bukan ucapan manusia. Karena mereka betul-betul memahami, betul-betul memiliki pemahaman yang sangat mendalam berkaitan dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab pun diturunkan dengan lisan mereka. Maka ketika pertama kali mendengar lafaz-lafaz Al-Qur'an langsung mengetahui bahwa Al-Qur'an ini bukan dari manusia. Kenapa? Karena nggak mungkin manusia kok bisa mengucapkan ucapan seindah dan sebagus ini. Berapa banyak dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka itu masuk Islam karena mereka mendengarkan Al-Qur'an. Jadi dengan pertama kali mendengarkan Al-Qur'an langsung mereka terenyuh hati mereka, langsung pengen untuk masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu turunnya bukan dari siapa-siapa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semuanya kita mengetahui bahwa Al-Qur'an itu diturunkan, yang menurunkan adalah Allah, yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala, yang dialah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta semuanya, maka menjadi kewajiban kita adalah untuk kalau kita mengagungkan Al-Qur'an, bagaimana dengan zat yang dia berbicara dengan Al-Qur'an tersebut. Tentunya harus lebih ataupun kita mentakzimi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dia berbicara dengan Al-Qur'an tersebut. Walaupun kalau takzim ataupun rasa khasyah itu berkaitan dengan banyak hal, tidak hanya berkaitan dengan tilawah itu. Tapi ketika kita bawa makna khasyah, makna takzim kita kepada Allah dalam tilawatul Qur'an, maka itu bisa memberikan efek yang lebih daripada hanya sekedar kita membaca Al-Qur'an ya seperti mungkin kita membaca berlewat saja. Tapi kita ketika pas membaca Al-Qur'an betul-betul kita merasa bahwa ini adalah kalam zat yang sangat agung. Yang menjadi kewajiban bagi kita adalah untuk mentakzimkannya, untuk mengagungkan zat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kemudian memberikan kita seluruh hal. Semua yang ada pada kita semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk ibadah, kemudian kita menjalankan ibadah pun itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seumpamanya kita tidak diberikan taufik untuk bisa beribadah, maka kita tidak bakal mungkin bisa beribadah. Kalau seumpamanya kita tidak diberikan taufik untuk kita itu bisa menjalankan syariat-syariat Allah, yang itu adalah bagian dari kewajiban, maka tentunya kita
tidak bakal bisa menjalankan setiap syariat-syariat tersebut. Maka kalau kita pengen betul-betul bersyukur itu ya tidak bisa. Syukur kita itu pasti tetap yang namanya syukur yang kita lakukan pasti ada kurangnya. Kenapa? Karena kita bisa bersyukur saja adalah nikmat yang butuh untuk disyukuri. Jadi dengan kita bersyukur, kita diberikan taufik oleh Allah untuk kita bisa bersyukur, merasa bahwa seluruh yang diberikan kepada kita adalah bagian dari nikmat-nikmat Allah, kemudian kita merasa wajib untuk bersyukur, itu adalah nikmat tersendiri yang harus disyukuri lagi. Makanya kalau semuanya kita mau mensyukuri setiap nikmat yang diberikan kepada kita, kemudian kita mensyukurinya terus, itu belum cukup. Disinilah kita bisa mengetahui keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kita bisa mengetahui bahwa kita itu bukan apa-apa. Bahkan kita menjadi pribadi seorang muslim yang Allah berikan kemuliaan dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin belum diberikan hidayah. Orang-orang kafir, kita melihat ada orang kafir kemudian ada orang mukmin. Kita dijadikan bagian dari orang-orang mukmin. Kita sudah bersyukur. Karena dengan iman tersebut kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga ketika kita meninggal dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Pertama kita sudah dimuliakan dengan ini. Itu adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian bagian dari orang-orang beriman pun kita diberikan nikmat lagi, kita dijadikan bagian dari hamba-hambanya yang mungkin kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak ada yang bolong sholat 5 waktu, terkerjakan semuanya. Kemudian diberikan nikmat lagi kita mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Diberikan nikmat lagi kita bisa mengerjakan sholat nafilah. Diberikan nikmat lagi terus. Jadi semuanya adalah nikmat, bukan atas dasar kemampuan dari diri kita sendiri, tapi semua adalah taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka pada hakikatnya kembali bahwa kita sebagai manusia itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahirnya ada perintah, hendaknya kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, kemudian meninggalkan yang haram, kemudian kita berusaha untuk meninggalkan yang haram, kemudian menjalankan setiap perintah-perintah tersebut. Tapi pada hakikatnya walaupun kita menjalankan dengan susah payah, tapi itu semuanya kembalinya adalah keutamaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ataupun menggerakkan hati kita untuk kita bisa istiqomah menjalani setiap syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita semuanya. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwa kita itu bukan apa-apa, dan zat yang menciptakan kita dialah zat yang agung. Zat yang maha besar, yang maha agung. Maka bagaimana kita dalam menjalankan setiap ibadah tidak hanya berkaitan dengan tilawah saja, aslinya kita bisa menanamkan hal tersebut dalam diri kita. Dalam hati kita tanamkan ternyata ini semua adalah bagian dari iman. Karena kadang orang itu bisa jadi dia justru akan terenyuh, akan merasa bahwa dia itu sangat teledor dan lain sebagainya, yang akhirnya kemudian bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang bisa jadi bukan karena dosa. Karena kadang kita berbuat dosa, tapi karena kerasnya hati kita, akhirnya ketika kita berbuat dosa, ketika kita beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita tidak bisa meneteskan air mata. Tapi justru mungkin dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang lain, ketika kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang belum kita syukuri, berbagai macam ataupun banyak nikmat yang belum kita syukuri, justru disitulah kita mengetahui bahwa ternyata kita belum melakukan apa-apa. Ibadah yang selama ini mungkin kita banggakan, kita merasa ujub, merasa bangga dengan ibadah yang sudah kita lakukan, pencapaian yang sudah kita lakukan, bahkan mungkin sampai muncul rasa sombong dalam diri kita dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Pada hakikatnya hal tersebut ternyata bukan
suatu apa-apa. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kadang justru malah kita merasa ternyata kita belum melakukan apapun. Kecuali ya kita berjalan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka insya Allah dengan kita mengetahui dan kita menanamkan hal tersebut dalam hati kita, kita bisa semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa semakin ta'zim dan hati kita itu bisa lebih terikat daripada kalau semuanya kita merasa bahwa setiap amal yang kita kerjakan semua adalah usaha dari diri kita. Karena itu malah justru bisa membahayakan hati kita. Kalau kita merasa bahwa setiap pencapaian yang kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan yang selama ini kita kerjakan, merasa bahwa ini kan semuanya atas usaha dan jerih payah yang kita lakukan. Justru ini berbahaya buat hati kita. Kenapa? Karena dengan hal tersebut berarti kita merasa ujub. Ada rasa ujub dalam diri kita yang sifat ujub tersebut menjadi pintu untuk syaitan itu masuk, yang akhirnya kemudian habislah amalan yang sudah kita kerjakan. Nah, ini dua hal yang mungkin kita bahas pada kesempatan sore hari ini, karena sebentar lagi sudah mau masuk waktu berbuka, kan? Bisa digunakan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menjadi sebuah adat di kalangan para salafus saleh. Sebelum memasuki waktu berbuka, kita banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan dalam menjalankan setiap amal ibadah yang ingin kita kerjakan, kemudian kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keistiqomahan dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan mungkin di pembahasan atau di kajian-kajian yang akan datang. Saya cukupkan sekian. Jazakallahu khairan katsiran. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.